Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat nyaman ini, nikmat yang sangat luar biasa, kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Di sisi lain tak henti-hentinya terkadang kita selalu khilaf, melakukan kesalahan, bahkan mungkin dosa. Mudah-mudahan dari segala kesalahan kita itu merupakan tanda rahmatullahi sabagat qudubah, kasih sayang Allah yang mendahului amarahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, karena memang terakhir kita rapat itu kan pengajian itu dijadikan sebulan tuh 2 kali ya, 2 kali. Kemudian kalau saya lihat kalau 2 pekan libur, sisanya 2 pekan libur sayang gitu. Jadi mungkin dari kemarin saya sampaikan dan juga pengurus masjid ada isi lah kegiatan di masjid itu pada subuh tetap, entah halaqah Quran ataupun yang lain-lain teman, karena kemarin memang belum ada keputusan yang mutlak lah, makanya kemarin hari Sabtu kemarin ini saya tanyakan, ya udah disuruh ngisi aja kata ketua masjid dan juga para yang juga. Ya, ini cuman kita sharing aja Bapak-bapak Ibu, bukan ngisi kajian lah. Kalau ngisi kajian berat kayaknya. Ya sharing, kita murojaah ilmu terkait masalah tarhib Ramadan ya. Karena tarhib Ramadan ya. Tarhib itu kan menyambut bulan Ramadan, bagaimana kita bakal kedatangan tamu agung, tamu yang mulia ya, tamu yang mulia. Kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Kalau ada gubernur misalnya Pak Mirza ya datang ke rumah, kalau Pak Mirza datang ke rumah kita pasti kita persiapannya luar biasa gitu, nggak biasa-biasa saja kan. Datang pasti kita nyiapin hidangan segala macam, persiapannya sangat luar biasa gitulah. Nah, bagaimana bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang memang sangat mulia, itu kita persiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya. Karena di dalam Al-Baqarah dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran ya. Hudal linnasi wa bayyinatil minal huda wal furqan. Diturun sebagai Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk manusia, wa bayyinat penjelasan, minal huda wal furqan, pembeda antara hak dan batil ya, kebenaran dan kesalahan. Kemudian di hadis Nabi juga dikatakan iza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabas sama'. Jika datang bulan Ramadan, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, futihat abwaabas sama', dibukakannya pintu langit, wa ghuliqat abwaab jahannam, dan dikuncinya pintu neraka, wasufidat min syayatin ya, atau kama alaihi wasallam, dan dibelenggunya para syaitan ya. Nah, itu kemuliaan di bulan puasa ya, di bulan Ramadan. Kemudian kita kembali ke secara bahasa ya, tarhib Ramadan. Tarhib itu kan berasal dari kata rohiba yarhabu rohban ya, rohaban, yang artinya ittisah, melebar, meluaskan, melapangkan ya, secara bahasa Arab, memberikan pesan atau dalam secara bahasa sehari-hari menyambut ya. Tarhib itu menyambut, dan ini konteks dalam bahasa Arab itu umum, dia sifatnya umum, menyambut apa saja. Tarhib misalnya menyambut presiden, menyambut gubernur, itu bisa menggunakan kata tarhib ya, tarhib. Tapi dalam konteks ini pada kesempatan kali ini kita menggunakan tarhib menyambut bulan Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan.
Kemudian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, kitab Lataiful Ma'arif dikatakan kana salafu yad'una Allahu sittata ashhurin ayyuballighum, ya. Para ulama salaf dulu, kata Imam Rajab, berdoa, ya, berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, itu ayyuballighum, untuk disampaikannya disampaikannya mereka di bulan Ramadan gitu. Mereka ingin tolong sampaikan kami ya Rob kepada bulan Ramadan gitu, ya, ingin ditemukan kembali gitu. Selama 6 bulan berdoa gitu. Kalau kita kan biasanya berdoanya dari bulan Rajab, ya, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Biasanya 3 bulan itu kita udah berdoa. Tapi kalau ulama setelah Ramadan, Syawal itu udah berdoa mereka, orang-orang ulama salaf. Kenapa? Karena mungkin banyak keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Ya. Summa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum, dan setelah melewati fase Ramadan 3 bulan, 1 bulan full 30 hari ataupun 29, mereka berdoa untuk selama 6 bulan ke depan, berdoa meminta diterimanya amal-amal mereka, ya gitu, ya. Mungkin karena selama beramal ada kesalahan, khilafan, itu biasa dalam manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara kita mengekspresikan menyambut bulan Ramadan kita pada momentum pada tahun ini? Insya Allah, karena pekan depan kita udah masuk bulan puasa, ya. Kalau Muhammadiyah hari Sabtu, ya. Kalau pemerintah, kalau nggak Sabtu ya Ahad, ya, hari Ahad. Bagaimana cara kita mengekspresikan ini? Sekedar kita murojaah, mungkin karena saya yakin bapak-bapak dan para ustadz yang lain juga udah sering lah dengar masalah materi Tahfidz Ramadan. Yang pertama, kita menyambut dengan rasa gembira, ya, dengan menyambut rasa gembira pada momentum Ramadan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, Qul bifadlillahi birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dikatakan dengan karunia Allah dan rahmatnya di surat Yunus, hendaknya dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, ya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, maka ketika datangnya rahmat Allah, itu senantiasa kita falyafrahu, berbahagia, ya. Itu merupakan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang nih bulan Ramadan, alhamdulillah, dalam hati kita ada rasa senang datangnya bulan Ramadan, senang aja. Itu merupakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang datangnya bulan Ramadan udah ngeluh, misalnya, cepet amat ya puasa, misalnya. Perasaan kemarin udah barusan lebaran, ini udah puasa lagi, misalnya. Dia ngeluh, misalnya. Nah, itu tidak dapat pahala, ya. Tidak dapat pahala, mungkin wallahu alam, bahkan mungkin bisa datangnya, ya, terputusnya rahmat Allah lah karena dia ngeluh gitu. Padahal Allah perintahkan kalau datang rahmatnya falyafrahu, bergembira, ya. Tanamkan di hati rasa senang, gembira, insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, menyambut Ramadan ini kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur karena Ramadan ini merupakan nikmat yang besar, kesempatan, banyak orang yang memang tidak dapat mendapatkan kesempatan kedua kalinya. Terkadang tahun ini dia datangnya Ramadan, tahun depan tiba-tiba sudah tidak bertemu lagi gitu. Itu banyak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, ya. Banyak bersyukur maka kenikmatan yang telah kita dapatkan akan ditambah, ya. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal adzabi lasyadid. Kemudian kita bersyukur masih bisa dihidupkan pada Ramadan, momentum Ramadan tahun ini, ya. Karena mungkin diantara kita ataupun orang-orang saudara kita yang memang
notabene dia sebelumnya ada puasa dengan bareng-bareng bersama dengan keluarga yang berharganya ya, keluarga yang orang-orang istimewa ya tahun lalu. Nah pada momentum tahun ini dia puasa tidak bersama dia lagi gitu ya. Banyak di antara orang-orang yang pernah kita kenal itu telah mendahului kita, yang sudah wafat gitu ya, yang tahun kemarin kita lihat dia masih sehat, tiba-tiba sudah tidak ada gitu. Nah tahun ini sudah berbeda mungkin. Maka ini merupakan momentum yang luar biasa gitu. Maka kita banyak bersyukur, mudah-mudahan kita banyak bersyukur pada tahun ini kita memang diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan lagi ya, Ramadan lagi. Nah orang dari itu maka kita banyak memperbanyak amal soleh ya, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, karena orang yang telah wafat itu hakikatnya mereka yang telah wafat ingin dihidupkan kembali ya, mereka ingin dihidupkan kembali karena di dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah ya. Janganlah harta bendamu, kata Allah, janganlah harta benda dan anak-anakmu itu melalaikanmu dari zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulahumul khasirun, karena itu merupakan perbuatan yang merugikan dirimu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian dari hartamu kepada di jalan Allah, kemudian fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya. Ya Allah, kata orang-orang yang telah wafat ya, orang-orang yang telah meninggal itu, laula akhartani ila ajarin qarib, kalau engkau tunda kematian kami, kalau engkau masih hidupkan kami di dunia, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, kami akan bersedekah ya. Jadi orang yang meninggal, yang sudah wafat itu pengen banget beramal soleh, bahkan bersedekah ya. Maka kalau kita yang masih hidup memang terasa biasa saja, tapi kalau kita memang sudah walau alam, mungkin kita kalau sudah datang ajal, mungkin seluruh harta kita yang di dunia ini pengen kita infakkan. Kenapa? Betapa besarnya kemuliaan dan keutamaan dalam bersedekah. Nah di sini menggunakan fa'as-saddaqa wa akum minas solihin ya, bersedekahlah. Padahal Allah bisa menggunakan kata fa'as-shola wa akum minas solihin misalnya. Ya Allah, hidupkanlah aku di dunia, aku pengen sholat misalnya. Bisa saja Allah menggunakan kata redaksi itu ya. Atau fazakka wa aku minas sholihin, dan aku ingin berzakat ya Allah misalnya. Misalnya aku pengen berzakat, bisa saja redaksi Qur'annya kayak gitu. Tapi di sini menggunakan fa'as-shaddaqah, aku pengen hidup di dunia, hidupkan aku pengen bersedekah. Nah, menggunakan kata sedekah. Apa? Kok bisa menggunakan kata sedekah sih? Ya, hikmahnya apa? Kata para ulama, kenapa orang-orang yang wafat itu hidup di dunia pengen bersedekah, bukan pengen sholat, pengen berbakti kepada orang tua, atau banyaklah amal soleh diantara di kehidupannya. Kenapa bersedekah? Alasannya yang pertama, memiliki hikmah bahwasannya sedekah itu merupakan pintu jalan menuju surga ya. Dikatakan dalam hadis wasaddaqatu burhanun, sedekah itu merupakan bukti keimanan seorang muslim ya. Bagaimana sedekah itu mampu menunjukkan keimanan dia sehingga dia mampu beramal soleh, dan memang itu ketika dia bersedekah dengan keimanan dan amal solehnya, dia akan dimasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis juga lain, man banal masjidah dakhalal jannah, barang siapa yang membangun masjid misalnya, maka dia masuk surga. Mungkin kalau dia dibangkitkan di dunia sebentar, dia punya uang 1M misalnya, udah langsung diinfakkan, dia dikasih jatah oleh Allah misalnya hidup di dunia itu 5 menit misalnya, 5 menit, maka dia manfaatkan 5 menit itu untuk langsung transfer ke pembangunan masjid misalnya. Tapi kalau dia milih untuk sholat, itu pahalanya tidak ada, cuman nggak sebanyak yang dia infakkan gitu. Makanya sedekah ini langsung pahalanya luar biasa gitu ya. Kemudian pahalanya terus mengalir ya.
ya. Orang yang sedekah itu pahalanya kalau dia sedekahnya bagus dan tepat, maka dia akan terus mengalir, sedekah jariah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin," ya. Salah satunya manusia yang telah wafat yang akan mengalir hartanya ialah yang akan mengalir pahalanya ketika dia sudah wafat ialah sedekah jariah ya. Sedekah jariah ini ada di dalam hadis itu ada 8 ya. Salah satunya yakni ya seperti yang membangun sumur, membangun masjid, ada wakaf Quran, itu sedekah jariah ya. Wakaf sumur, kemudian yang memang sifatnya bisa mengalir terus, investasi akhirat ya. Kita wafat dan terus mengalir. Maka kata Habib Umar bin Hafiz dikatakan orang yang paling bahagia itu bukanlah orang yang banyak harta, ataupun orang yang paling bahagia itu bukanlah orang yang rumahnya besar, halamannya luas, kedudukannya tinggi, bukan. Tapi orang yang paling bahagia itu ialah nafasnya berhenti di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir ya. Pahalanya terus mengalir ya. Itu orang yang paling bahagia. Maka ada harta kita, ada peluang wakaf ataupun dan lain-lain, bangun masjid, bangun sekolah, itu yang menjadi pahala jariah ketika kita wafat nanti. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa kok harus bersedekah? Orang yang mau yang telah wafat ini pengen hidup, pengen bersedekah, itu kenapa? Ya ciri-ciri orang yang beriman, yang amalnya diterima Allah ya. Ini tanda para ulama mengatakan kalau kita pengen tahu amal kita, sholat kita, zakat kita, infak kita itu diterima Allah, lihat hati kita enteng nggak ngasih orang gitu misalnya, ringan nggak hati kita ngasih orang gitu. Kalau misalnya hati kita mau sedekah itu berat, bisa jadi tanda amal kita nih kayaknya masih ngambang gitu, diterima atau enggak gitu, kemungkinan. Tapi kalau hati kita mau ngasih orang ini ringan banget, ngasih orang kok ringan banget, ngasih bantu orang gitu, nah itu merupakan tanda bisa jadi amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengapa sedekah? Sedekah itu bisa meringankan hisab ya. Yang tadinya hisab kita berat, tapi karena kita serajin sedekah mungkin bisa nanti di akhirat bisa ringan hisab kita ya. Kata Rasulullah di hadis riwayat Ahmad, ya Aisyah, istari minan nar ya, berlindunglah dari api neraka walau bisyakil tamrah, berlindunglah dari api neraka meskipun dari hanya sebutir kurma ya, meskipun hanya sebutir kurma ya. Apapun berapapun nilainya, ketika kita mampu berinfak, berikanlah ya jika itu memang semampu kita ya. Dibandingkan infaknya banyak tapi niatnya karena selain itu, misalnya niatnya karena pengen memang ingin dipuji, ataupun memang hartanya pengen niat tujuan-tujuan selain Allah, maka itu kurang baik. Tapi lebih bagus banyak dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meredakan amarah Allah ya, inna shadaqata asir ya tudfi'u ghadabar rabbi ya. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah ya. Kalau kita ya nauzubillah ada orang suka maksiat misalnya, tapi dia rajin sedekah, mungkin dari sisi sedekah itu Allah yang tadinya mau dihukum di dunia itu dicabut kembali karena dia rajin sedekah misalnya ya. Kan di Al-Quran tuh kaidah dasarnya man ya'mal su' ayyujzabih, barang siapa yang berperilaku buruk, berperilaku tidak baik, maka yujzabih, Allah akan balas di dunia biasanya. Makanya jangan heran kalau di dunia misalnya ada orang jatuh, misalnya orang Islam, orang Muslim jatuh berdarah, bisa jadi yujzabih, beratas dari perbuatan buruk dia gitu ya. Ataupun kecelakaan, nauzubillah, misalnya ada orang kecelakaan, bisa jadi dari perbuatan-perbuatan dia sebelumnya, dia pernah melakukan perbuatan buruk, Allah gugurkan kesalahan dia itu di dunia. Itu kaidah dasar dalam Al-Quran, man ya'mal su' ayyujzabih, digugurkan di dunia keburukannya gitu ya, diampuni di dosanya dengan diberi hukuman. Kecuali ketika dia memang mungkin di sisi setelah dia melakukan berbuat dosa,
di perjalanan itu dia mau dihukum, tapi di tengah-tengah dia banyak istighfar, banyak sedekah, nggak jadi apa hukumannya bisa jadi ya. Termasuk mungkin ya banjir lah, banjir kita ini lagi alhamdulillah ya banjir ya, ini merupakan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Banjir hujan itu berkah ya, hujan itu ya. Wa nazzalna minas sama ima'am mubarakah ya. Kami turunkan dari langit itu keberkahan. Apa itu? Ima, air ya. Air hujan itu berkah. Kalau melihat sejarah kita ketika Nabi di Madinah lagi khutbah, datang orang Badui. Ketika Nabi lagi khutbah, ya Nabi, ya Muhammad misalnya di sejarah itu. Di daerah kami ini paceklik, nggak turun-turun hujan, kata orang Arab Badui ini. Tolong doakan, mintakan kepada Allah agar kami diturunkan hujan, kata orang Badui ini. Terus kata Nabi, ya Rob, agisna, turunkan ya Rob, turunkan hujan kepada saudara kami yang di daerah yang paceklik ya. Seketika hujan itu turun di daerah orang Badui ini, turun sehari, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Sampai sepekan nggak berhenti hujannya tiba-tiba. Sampai sepekan nggak berhenti, banjirlah. Datang lagi orang Badui itu ke Nabi. Ya Muhammad, tolong doakan kepada Allah agar diberhentikan hujannya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma anzil haulana wala alaina. Ya Rabb, turunkanlah hujan ke haulana, sekitar kami, kata Nabi, sekitar kami. Wala alaina, dan janganlah kepada kami, kata Nabi. Itu memberikan pesan, hujan itu jangan didoakan, ya Allah berhentikan hujan, nggak boleh. Kenapa? Karena kaidah dasar di dalam Quran, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Hujan dari langit itu berkah, rahmat. Akan tetapi kalau kita sampai banjir misalnya, maka jangan minta diberhentikan berkahnya, tapi digeser ke yang tempat lain misalnya, ke laut misalnya, segala macam. Itu adab dalam menerima turunnya rahmat Allah, berkahnya Allah gitu. Jadi kalau turun hujan ya jangan ngeluh, tapi kita doa, Allahumma anzil haulana wala alaina, turunkan ya Allah ke sekitar kami aja, jangan ke kami gitu misalnya. Makanya kemarin datang semalam kemarin yang banjir tuh saya doa, ya Allah turunkanlah ke jangan ke kami lah pokoknya, kata saya gitu. Makanya ya gitulah hujan ya. Ataupun kalau sudah berdoa tapi masih banjir ya mungkin perataan penyerapan itu kita maksimalkan lagi mungkin untuk ke depan gitu, insya Allah. Kemudian yang ketiga, menyambut Ramadan dengan ilmu ya, pentingnya dengan ilmu ya. Ini kita tiap tahun kita ada fikih Ramadan biasanya, dan juga tiap subuh juga ada taklim ya. Ini penting ya, karena Imam Ibnu Ruslan dari rahimahullahu taala dalam matan Zubatnya dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dikatakan bahwasanya setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak dan tidak diterima, kata Imam Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya. Ini memberikan pesan kita beramal harus biar lebih banyak pahalanya, itu dilandaskan dengan ilmu gitu ya, biar pahalanya lebih banyak gitu. Jadi banyak belajar fikih kita, insya Allah, alhamdulillah. Saya yakin bapak-bapak lebih paham lah, lebih udah ngerti lah masalah fikih, tinggal dimantapkan lagi ya. Kalau saya ilustrasikan, ada A datang ke masjid sama si B, datang ke masjid duduk misalnya, duduk si A sama si B ini duduk sampai 5 jam duduk di dalam masjid. Si A ditanya, kamu apa duduk di masjid di sini? Saya di sini ya pengen ngadem gitu, pengen ngasih ngadem, ada kipas. Ramadan panas luar, cuacanya Ramadan tuh panas ya. Karena nanti bulan Ramadan asal katanya dari kata romdo, yaitu membakar. Pada bulan itu nanti cuacanya agak cenderung panas ya. Makanya jangan heran nanti Ramadan biasanya sampai kulit itu panas banget ya. Kalau di Timur Tengah, di Sudan, Afrika itu mungkin bisa membakar. Apa kenapa kamu di masjid misalnya? Ya di masjid saya mau ngadem, karena panas di luar gitu. Oke, boleh. Kemudian yang B ditanya, kamu kenapa duduk di masjid sampai 5 jam? Saya di masjid ini nggak cuma duduk-duduk,
tadi saya datang sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu misalnya, kemudian saya duduk di sini niat i'tikaf. Nah, gitu dia. Dia niat i'tikaf. Karena dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu meskipun cuma sebentar kita niat i'tikaf, itu dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita niat i'tikaf tidak hanya sekedar misalnya ya tidur di masjid ataupun duduk-duduk, tapi niat i'tikaf. Syukur-syukur masuk yang menggunakan tata cara adab sholat 2 rakaat dulu misalnya, ya itu lebih utama dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu, misalnya nggak ngerti asal duduk ataupun juga nggak niat i'tikaf. Itu sayang banget, rugi dia. Maka di bulan Ramadan perbanyak kita mengamalkan ilmu yang kita dapat gitu ya. Imam Ibnu Hambal dikatakan dalam sebuah riwayat, ditanya, sampai kapan engkau akan menuntut ilmu ya imam, misal kata muridnya ya, ma'al mihbarati ilal makbar, bersama tinta ini saya menulis kitab sampai ke liang lahat, kata Imam Ibnu Hambal. Itu memberikan pesan, kata para ulama, nuntut ilmu itu tidak ada batas usia gitu, terus sampai kita belajar terus ya. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslimin meskipun sampai kita dikembalikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi ya kemudian yang keempat selanjutnya menyambut Ramadan dengan banyak bertaubat ya. Di bulan Ramadan ini kita manfaatkan banyak taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Atau di surat Al-Baqarah itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyaklah bertobat ya. Allah itu cinta sama orang yang yuhibbul tawwabin ya, orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Ketika dia buat salah, dia taubat. Ketika dia melakukan keburukan, dia langsung taubat, banyak istighfar. Allah itu lebih cinta daripada orang yang merasa dirinya benar terus ya. Nah, itu yang salah, merasa dirinya benar terus dan tidak mengakui kesalahan gitu ya. Bahkan para ulama menganjurkan kalau kita nggak berbuat salah pun ya istighfar juga gitu, beristighfar gitu ya. Banyak istighfar gitu ya, target banyak bertaubat gitu ya. Kenapa? Kalau hati kita bersih itu mau ibadah itu enteng Pak ya, enteng banget ya. Beda dengan hati kita yang gelap, banyak titik hitam misalnya, itu mau ibadah, mau ngerjain sunnah itu berat banget ya. Mau sholat sunnah rawatib, mau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah mutlak, kemudian mau bangun malam gitu. Terus ataupun juga sholat duha misalnya. Kalau hati kita gelap, banyak titik-titik hitam, itu kalau mau melakukan sholat sunnah itu berat. Mau ngasih orang, bantu orang kok berat banget. Mungkin di hati kita ini gelap ya. Jadi mau melakukan amal soleh itu rasanya taufik Allah itu datangnya susah gitu, cahayanya itu, karena banyak titik gelap gitu. Berbeda dengan orang yang rajin istighfar, hatinya bersih, tiba-tiba hatinya lembut. Nah, orang mau berbuat amal soleh itu ringan gitu. Mau sholat sunnah kok mau sampai 8 rakaat itu kayaknya enteng aja hati itu. 8 rakaat, 12 rakaat gitu. Itu luar biasanya orang yang sering taubat gitu ya, orang sering istighfar ya. Maka usahakan setiap hari ada pakai tasbih lah atau pakai digital itu, targetkan sehari istighfar 100, salawat 100, kemudian tahlil 100, la ilaha illallah misalnya. Itu harus ada amalan target sehari kita Pak. Kita sehari itu harus ada target. Salat sunnah minimal 2 rakaat, rawatib qobliyah sudah menjadi harga pasti gitu ya. Nah, itu harus ada target yaumiyah ya. Mutabaah, bahasa dulu saya di kampus, dicek mutabaah dari para guru-guru murabbi misalnya. Saya ikut lembaga dakwah kampus, biasanya ada mutabaah. Ini ditanyain, oh ini kenapa nggak bangun, ini kenapa nggak puasa gitu misalnya. Kemudian yang kelima, menyambut Ramadan dengan memaafkan kesalahan orang lain ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara dikatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Menyambut momentum Ramadan, kita ada
yang mungkin selek sama apa ya, selek bahasa. Mungkin kita ada permusuhan, ada hati kita rasa tidak enak dengan orang misalnya, ya kita banyak minta maaf gitu ya, banyak minta maaf, banyak berbenah diri ya. Kalau bisa, kalau misalnya ada perseteruan antara konflik antara A dan B misalnya, kita ada ya, itu ya usahakan kita selesaikan lah gitu. Jangan sampai ada masalah dikit nggak setogoran sampai seumur hidup misalnya ya. Ada permasalahan sedikit dengan saudaranya nggak setogoran sampai seumur hidup, sampai ninggal pun nggak setogoran, ada itu Pak. Dan gitu, maksudnya kita kalau bisa ada yang memang kita pernah cekcok sama orang gitu ya, kita selesaikan lah, kita minta maaf meskipun kita yang benar gitu ya, kata guru-guru kita, meskipun kita yang benar usahakan kita duluan, nggak apa-apa kita duluan minta maaf ya saya kalau ada salah. Itu sudah cukup menggugurkan hak kita sesama manusia nanti di yaumil kiamah gitu ya. Jadi ada salah, ada apa, saling memaafkan. Apalagi di bulan Sya'ban ini ya, di bulan banyak ampunannya Allah, banyak memaafkan ataupun meminta maaf ya, banyak memaafkan ataupun meminta maaf sama keluarganya, anak ataupun istri, maka banyak minta maaf sama kerabatnya gitu jika ada salah gitu. Jangan malu untuk meminta maaf. Itu tidak sama sekali menurunkan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala ketika kita meminta maaf duluan ya, meskipun kita di posisi yang benar ya Pak. Meskipun kita di posisi yang benar, jangan pernah malu untuk meminta maaf duluan. Dia duluan kok yang mulai, dia duluan yang nyari masalah, apa saya duluan yang minta maaf misalnya gitu ya. Jangan Pak, kita lapangkan dada, lapangkan hati. Kita sudah balik, kita sudah berusia, kita sudah lanjut, maka kita bakal dihisap juga nanti di yaumil akhir. Usahakan kita tidak ada sama sekali musuh ya di dunia ini. Usahakan sama sekali kita tidak ada musuh. Kita jadikan momentum Ramadan ini bersih, hati kita bersih, sesama manusia tidak ada percekcokan lagi ataupun persengketaan ya. Gitu ya, kita saling memaafkan ya. Wa'afina anin nas, tadi Pak Haji Hasan baca surat Al-Imran ya, ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau melihat redaksi dalam Al-Qur'an itu unik Pak, unik. Kalau setiap ada peluang amal akhirat, biasanya Allah memberikan kata cepat, segera, dan udah nggak usah mikir lagi gitu. Cepat kamu kembali kepadaku misalnya. Wasari'u ila magfirah, cepatlah kamu kembali kepadaku, cepat lari gitu. Di surat Az-Zariyat wafirru ilallah, bersegera lari kepadaku kata Allah. Di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju ke masjid, cepat gitu. Bahasa akhirat itu biasanya lebih segera, cepat gitu. Fal yatanafasil mutanafisun di surat Al-Mutaffifin, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Nah, konteksnya akhirat ya, dalam akhirat. Ataupun di surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba jelah kalian dalam kebaikan. Ya, jadi konteks setiap akhirat itu biasanya Allah memberikan pesan cepat, segera, itu terkait masalah akhirat. Berbeda dengan dunia dalam mencari rezeki misalnya. Kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, dalam surat Al-Mulk. Kalau kamu mencari dunia, famshu fi manakibiha, jalan saja, santai saja, karena segala sesuatu yang di dunia ini Allah jamin rezekimu, kemudian kehidupanmu itu sudah ada jaminannya. Yang belum ada jaminan ini surga Pak ya. Jaminan kita ini belum ada sekali satu ayat Al-Quran ataupun hadis itu jaminan kita masuk surga itu nggak ada. Apakah kita masuk neraka atau surga itu walau alam. Tapi kan kita berharapnya rahmat Allah, kita berharap dimasukkan surga. Cuman kan memang kita butuh ikhtiar amal soleh untuk mendapatkannya gitu. Maka yang memang dunia kita yang sudah dijamin rezeki kita, kehidupan kita, maka kita harus lebih serius lagi dalam mengejar akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, di situ di surat Al-Imran tadi, wa'afina anin nas, memaafkan
kesalahan manusia. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Wal qaziminal ghaiza, menahan amarah ketika datang ujian, nahan amarah, sabar dia. Kemudian wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia ya. Nah, itu memaafkan terkadang berat bener ya Pak. Kalau jadi memang nggak mudah, tapi insya Allah kalau terbiasa mungkin insya Allah bisa lah ya. Mohon maaf kalau penjelasannya kecepatan ya Pak. Oke. Kemudian yang keenam, agar Ramadan kita berkualitas, jadikan Ramadan ini menjadi momentum Ramadan terakhir kita ya. Menjadi momentum Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ya Allah, bisa jadi Ramadan tahun ini saya terakhir ya Allah ketemu ya Allah. Tahun depan nggak ketemu lagi misalnya. Maka sudah pasti dia memaksimalkan, mengoptimalkan Ramadan pada tahun ini gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita wafat ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, maka ada kesempatan ya laksanakan sebaik mungkin. Bisa jadi Ramadan tahun ini kita kembali, tahun depan kita nggak ketemu lagi Pak gitu ya. Yang gitu. Karena gitulah, banyak yang sudah mendahului kita yang memang tiba-tiba itu dia sudah wafat gitu. Kata Rasulullah, aksiru zikro hazinil lazat, perbanyaklah mengingat pemutus kematian, pemutus kelezatan ya. Banyaklah mengingat pemutus dari segala kenikmatan di dunia. Apa itu? Zikrul maut, banyak-banyak ingat mati ya. Kita banyak angan-angan di dunia, pengen bangun kosan, pengen bangun rumah, pengen punya beli investasi tanah, pengen ini, pengen itu. Dunia angan-angan kita tuh banyak, manusia itu. Tapi umurnya nggak sampai ternyata. Banyak yang kayak gitu, pengen bangun ini, pengen bangun ini, anak-anak nanti cucu disekolahkan sini segala macam. Banyak planning kehidupan kita di dunia ini, pengen sana sini, tapi mohon maaf banyak yang tidak sampai usianya ke sana. Banyak yang sudah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka merenung ya, uzlah, kadang malam kita berenung itu penting juga. Kita nggak selamanya bakal di dunia, bakal suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun kita tidak tahu kapan itu kita akan wafat gitu ya. Nah, maka kita muhasabah bagaimana nanti puasa kita, bagaimana juga nanti sholat kita, apakah dibuat target Pak, ditulis, nggak apa-apa ditulis misalnya, rawatib harus, sholat duha 2 rakaat minimal, sholat tahajud 2 rakaat minimal, sholat witir 1 rakaat ataupun 3 rakaat, itu udah biasanya sama imam gitu ya, witir ya. Kemudian tilawah kita mau target khatam atau tidak gitu. Cuman biasanya guru-guru kita itu menyarankan kalau khatam sekali bulan Ramadan tuh biasa gitu, khatam Quran 2 kali, sekali 2 kali. Cuman kalau bisa ada target lain, misalnya khatam sirah nabawiyah misalnya, 1 hari 10 halaman misalnya, ya sirah nabawiyah yang misalnya yang Syaifuri itu, Syekh Syaifuri itu kan 300 tuh sehari, dibagi aja 30 hari misalnya khatam. Ataupun yang ibu-ibu misalnya pengajian Yasin misalnya, khatamkan tafsir Yasin misalnya dalam 1 bulan itu. Nah, itu ada target-target yang tambahan gitu, selain khatam Quran tilawah ada target-target yang lain gitu ya, gitu. Kemudian jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syuruk jam 6 ya Pak ya, syuruk sebentar lagi ya. Saya tambah sedikit, Imam Ibnu Hambal ditanya seorang muridnya, kapan seorang hamba itu bisa merasa tenang, kata muridnya, kata syekhnya, kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika ia telah menginjakkan kakinya di surga ya. Jadi memberikan pesan di kita di dunia ini belum masuk surga itu jangan tenang, banyak-banyak waspada, karena ya banyak amal soleh, banyak ini, karena bisa jadi nanti apalagi di akhir hayat itu misalnya mau wafat itu kan setan itu akan memerangi kita sampai kita wafat gitu ya. Karena Imam Ibnu Hambal ini dulu ketika kisah wafatnya, dia memang ketika dia sakaratul maut, anaknya itu kan mau talkinin dia, ayo ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau ditalkinin ya, Imam Ahmad ini.
Kemudian Imam Ahmad ini sambil gerak-gerak badannya, dia bilang la, kata la itu dalam bahasa Arab tidak. Nah, anaknya kaget gitu kan, suruh talqin la ilaha illallah malah bilang la. Ternyata seketika bangun Imam Ahmad bin Hambal, bangun kemudian belum sakaratul mautnya, ternyata ditanya sama anaknya, ya ayahku, ya abati, kenapa ketika kami talkinkan Anda tapi Anda bilang lah, nggak mau. Saya itu bukannya nggak mau menerima ucapanmu, karena ketika saya mau hampir di alam di bawah sadar saya, ketika saya mau wafat itu, mau dipanggil itu, ternyata datang setan suruh irtad, murtad nggak kamu, kata setan. Itu saat mau akhir-akhir hayat gitu ya. Jadi setan tuh nggak pernah lepas dari menggoda kita bahkan sampai akhir hayat kita. Jadi makanya kata Imam Ibnu Hanbal, jangan merasa tenang di dunia sampai kita menginjakan di surga, kata beliau. Luar biasa ya. Jadi jangan pernah merasa tenang ya. Maka apalagi orang sakit yang sudah parah, kemudian sudah di rumah sakit, usahakan ditemani, dijaga. Apalagi yang sudah koma misalnya, nauzubillah, ya kita punya keluarga, didampingi, ya mudah, disitulah nanti kita yang menalkinkan, kita yang membimbing sakaratul maut itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghadirkan rasa biar Ramadan kita berkualitas, Ramadan kita lebih manfaat, yaitu memang merasakan bagaimana Ramadan tahun ini ya akhir hidup kita gitu ya. Bagaimana cara menghadirkan rasa kematian itu ya. Yang pertama, banyak muraqabah ya, selalu merasa kita ini diawasi Allah gitu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah ini sering mengawasi kita, sering selalu melihat kita gitu ya. Kalau kita merasa muraqabah, selalu diawasi, maka itu biasanya timbul hati kita itu memang ke akhirat terus gitu ya. Kemudian ya banyak muhasabah, introspeksi diri, kita nih amal kita nih ya mungkin nggak banyak gitu, sedikit misalnya. Maka itu bisa memotivasi diri kita untuk banyak amal soleh terus gitu, nggak merasa cukup gitu ya. Kemudian banyak taubat dan istighfar, itu juga itu juga mendatangkan rasa takut kita dan juga rasa kita mengingat kematian gitu. Kemudian yang kelima, banyak berdoa ya, banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah ya. Minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan juga kita juga meminta dijauhkan dari su'ul khotimah ya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini sharing aja Pak ya, kita sharing, tidak ada sedikit pun menggurui, atau ya kita mengisi waktu luang di subuh ini sampai syuruk. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau ada tanya jawab silahkan, kalau nggak ada kami tutup ya. Pada Bapak dipersilahkan.